Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Legowo Go Workshop Vespa Tuning. Jadi kali ini saya akan memberikan tips gimana sih kalau rotari ulang itu biar awet gitu. Biar awet terus gak gampang rusak lagi. Jadi ini mesin rotari. Saya dapat order rotari ulang model Spartan, mesinnya PX ini. Nah, saya minta tukang lasnya Cak Sis itu, Cak Sis Woyo Griolas itu supaya dibikin span agak seret. Jadi ketika di sana agak seret, saya harus lakukan tap ulang sebelum saya pasang semua gigi-giginya ya. Oke, yang pertama biasanya intip saya ya, yang pertama tips kalau sudah rotari ulang, bagian penampang sini ini pasti agak lengkung, apalagi yang daerah sini. Ini harus di scrub ulang supaya tidak ada kebocoran angin yang masuk atau bensin keluar gitu. Jadi mengganggu stasioner juga. Dan juga bagian sisi sini, nah sisi ini yang ini harus juga rapat seperti ini ya. Ini juga di scrub manual. Ada yang tukang bubut yang di scrub semua, ada yang kita yang nyekrap sendiri. Kedua, saya request ke tukang las rotarinya supaya dibikin span, jadi masuknya itu agak sesek. Jadi waktu awal ini tadi dipasang, saya pasang bearing baru, saya pasang kuncian, bearing kiri kanan. Nah, ini bikin desek terus agak rapat ya. Terus ini saya gosok manual supaya bisa enteng seperti ini. Enteng. Tapi jaraknya nggak terlalu renggang juga, masih rapat. Jadi caranya saya pakai fuller, saya ukur. Jadi untuk batas toleransinya antara 0,5 dan 0,05 ya, 0,05 atau 0,1 mili ini ya, pakai fullernya motor. Jadi ini sudah saya setting supaya saya gosok ulang ya, pakai amplas, pakai supaya rata. Ini bisa masuk fullernya 0,5. Ini pun nanti dites sama air sama bensin, dia nggak bakal cepat habis ya. Itu bukan patokan kalau semakin rapat semakin bagus, tapi percuma nanti waktu dinaikin mesinnya masih berat, harus dipaksa engkol. Nanti yang rusak malah resikonya bearing cepat aus, cepat rusak karena dia dipaksa untuk ada tekanan dari rotari. Kedua, kalau terlalu banyak juga, terlalu miring juga, nanti askruk bisa oleng. Ketiga, rumah bearing juga kemungkinan bisa aus juga karena dipaksa tadi. Ketika sudah rotari ulang langsung dipasang, terus dipaksa diengkol gini ya, kayak biasanya diengkol gini. Nah, nanti tidak lama, setahun 2 tahun nanti udah nyembur lagi rotarinya. Nah, ketika nyembur lagi terus kita ganti bearing baru, katakanlah untuk indikasinya bearing udah oblak, kita ganti bearing baru. Nanti posisi lingkarnya rotari ini dia nggak bakal presisi karena dia awalnya sudah oblak gitu loh. Otomatis harus rotari ulang. Nah, banyak kan kayak gitu, jadi nggak awet. Makanya orang-orang beli Vespa itu dicari yang belum rotari ulang, karena kalau belum rotari ulang dia masih bagus, masih presisi, nyembur pun tidak terlalu banyak gitu loh, juga irit. Nah, kalau sudah di rotari ulang, itu tips-tips dari saya. Jadi upayakan supaya ketika
masih belum dipasang semua, kita harus kita mal dulu, kita tap dulu. Harus benar-benar enteng dengan spelling antara 0,5 sampai 0,05 sampai 0,1 mili. Jadi benar-benar enteng. Nah, kalau ini kan udah tidak ada beban di bearing untuk ketekan, bearing kiri kanan juga awet, baru, jadi dia berfungsi seperti sebagaimana mestinya ya, biar awet bisa tahunan, bahkan sampai 5 tahun, 10 tahun, biar dia awet juga kayak gitu. Jadi tips-tipsnya itu pertama kali yang harus kita pahami untuk merotari ulang Vespa ya. Ini berlaku untuk Vespa large frame, small frame juga sama aja. Jadi toleransinya kita bikin seminim mungkin supaya dia memang benar-benar hisapannya kuat. Terus kalau memang ada sisa bahan bakar di dalam askruk, dia bakal nyembur gitu. Jadi ini memang apa ya, ini memang yang harus kita perhatikan kalau kita merotari ulang. Jadi harus benar-benar presisi, jangan sampai dipaksakan terus diengkol di atas, itu nanti akibatnya rusak pada bearing, pada askruk, bisa juga pada rumah bearing kayak gitu. Oke, sekian tips dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.